Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan sharing terkait dengan penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, sebenarnya hari ini tanggal 25 Maret 2020, ini adalah hari ke-10 work from home untuk semua universitas, termasuk universitas saya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, sebagai dosen, saya harus bisa menguasai banyak teknologi yang terkait dengan pembelajaran. Salah satunya adalah Zoom ini. Nah, kali ini saya akan share terkait penggunaannya. Pada dasarnya, Zoom ini adalah sebuah video conferencing yang menurut saya bisa menjadi pelengkap terkait dengan LMS yang kita punya, misal Learning Management System yang kita punya. Misal, seperti Google Classroom, Schoology, atau Moodle. Nah, kalau ketiga aplikasi tersebut itu menurut saya adalah sebagai tempat kita untuk memanage kelas, seperti tempat mahasiswa mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Nah, video conferencing ini itu adalah sebagai pelengkap di mana tentunya kita pada kondisi negara Indonesia yang sedang diserang virus COVID-19, maka kita dianjurkan untuk bekerja di rumah dan tidak ada kontak fisik dengan mahasiswa. Maka mahasiswa bertemu secara fisik, dengan mahasiswa, maka mahasiswa diminta untuk pulang, gitu ya. Jadi kita kelas. Nah, oke, saya akan mulai di sini. Pertama kita bisa mulai dengan ketik Zoom ke websitenya. Nah, ini adalah Zoom, website Zoom. Anda nanti bisa mendownload aplikasi Zoom di sini. Tapi sebelumnya, seperti saya jelaskan tadi, bahwa Zoom ini adalah bersifat video conferencing. Seperti di sini jelas, Zoom is the top video conferencing app. Ya, saya akui itu. Dan sebelum kita jauh-jauh, maka saya akan jelaskan terkait dengan model Zoom yang ditawarkan. Tentunya, di sini ada basic, ada pro, ada business, ada enterprise. Nah, yang saya gunakan adalah yang free. Perbedaannya dengan yang ketiga ini, ya menurut saya saja ya, yang paling mencolok itu adalah pertama jumlah partisipan yang di cover. Kalau di free itu 100, di pro 100 sama. Tapi kalau di bisnis dia sampai 300, yang enterprise 500 sampai bahkan sampai 1000. Maka yang dua ini sebenarnya cocok untuk seminar atau kuliah terbuka gitu ya. Sedangkan kalau yang ini ya untuk dosen-dosen seperti saya gitu ya. Nah, sekarang kita compare antara dua ini. Yang membedakan adalah sebenarnya ini. Nah, di sini saya hanya memiliki waktu 40 menit. Sedangkan di sini saya bisa 24 jam. Misal saya mau mengajar seharian penuh bisa tuh di sini. Soalnya saya hanya membayar $15 per bulan per host gitu. Nah, sign up is free ini membuat saya setiap 40 menit sekali akan mati. Kenapa saya bilang setiap? Artinya bahwa dia bisa dihidupkan kembali, tapi habis itu 40 menit lagi mati. Dihidupkan kembali 40 menit nanti. Jadi artinya ya saya harus menyesuaikan dengan itu gitu. Oke. Artinya itu adalah solusi saya karena saya menggunakan yang gratisan, maka saya harus terganggu dengan setiap 40 menit matinya itu. Tapi nggak ada masalah buat saya. Nanti saya hidupkan kembali. Nanti mahasiswa bisa sign in lagi dengan ID-nya. Nah, kalau saya bisa berperan menjadi dua, yaitu menjadi mahasiswa atau menjadi dosennya. Nah, untuk join a meeting atau sebagai mahasiswa yang ingin join, maka dia akan berbentuk seperti ini. Langsung masukkan saja meeting ID atau personal name. Gitu. Nah, nanti tinggal klik join, nanti dia akan masuk. Atau saya ingin menjadi hostnya, maka atau sebagai dosennya, maka di sini ada 3 pilihan, yaitu video on, video off, dan screen share only. Video on artinya nanti kameranya hidup dan meliput saya. Habisnya video off ya kameranya mati. Screen share only ya screen share only seperti ini. Oke, pertama-tama karena untuk Bapak Ibu yang udah memiliki akun Zoom ya tinggal mengikut aja ya. Yang belum langsung bisa sign up is free. Di sign up is free, Bapak Ibu diberikan 3 pilihan untuk sign up, yaitu membuat email memasukkan email sendiri,
mungkin menggunakan email Yahoo, Rocketmail, dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Menggunakan Facebook pun juga bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan Gmail. Kenapa? Ya, saya belum pernah mencoba yang ini, tapi ketika menggunakan Gmail misalnya seperti ini. Saya nanti jam 2 siang ada kelas. Nah, sekarang masih jam 10 misalnya, jam 10. Nah, nanti jam sekitar sebelum jam 2 siang itu kok ada mahasiswa yang mencoba untuk memasukkan ID-nya, saya langsung diberikan notifikasi bahwa misalnya si A is waiting for you to start the meeting, misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya suka. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini ada pilihan, maka saya pakai ini. Ini adalah email kerja saya, dan ini email pribadi saya. Maka saya lebih suka menggunakan email kerja saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke laman seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal. Ini upcoming meeting. Saya belum punya schedule, belum punya jadwal. Maka saya bisa schedule new meeting, previous meeting, dan personal meeting room. Kita akan cek masing-masing. Previous meeting artinya ini adalah meeting saya sebelumnya. Sudah banyak di sini. Oke, ini ada beberapa kelas. Ini praktikum pembelajaran kelas N, dan beberapa ini ada kemarin saya memberikan pelatihan di SMA 6 Yogyakarta. Oke, itu adalah previous meeting saya, dan berikutnya personal meeting room. Personal meeting room saya belum ada sejauh ini. Oke, kita pakai upcoming meetings. Kita cek. Nah, Bapak Ibu ketika ingin mengganti profil, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Profile. Nah, karena ini adalah foto, tadi itu adalah foto email saya, maka otomatis dia akan synchronize terhadap email saya, maka fotonya juga seperti ini. Oke, maka sekarang kita akan mencoba untuk download aplikasinya. Cara downloadnya seperti mudah, kita tinggal, sebenarnya dua-duanya ini bisa download, cuman kita pakainya ini dulu, with video on. Ketika with video on, maka di sini akan download run Zoom, maaf. Maka karena saya sudah pernah download, saya sudah punya aplikasinya, maka saya tidak ada tulisan download the application, tapi wants to open this application. Artinya tinggal open Zoom aja. Nanti kalau misalnya Bapak yang belum punya, Bapak Ibu tinggal download, habis itu install, selesai. Download, install, sign in, selesai. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya ingin memulai kelas, nanti komputer akan bertanya apakah ingin mensinkronkan dengan kamera dan audio, maka semuanya bisa di-oke. Nah, open Zoom. Nah, nanti seperti ini. Sambil kita menunggu connectingnya. Jadi intinya bahwa Zoom ini, ini adalah saya. Ini adalah saya. Jadi pada dasarnya Zoom ini adalah sebuah aplikasi yang membantu saya untuk, ya, di satu sisi saya safe karena tidak harus kontak secara fisik dengan semua orang, dengan banyak orang. Di sisi lain, ini sangat memudahkan saya untuk bisa mengajar langsung gitu. Kita end meeting di sini karena kita akan mulai dari awal. Oke. Sekarang adalah kita akan belajar untuk scheduling, untuk penjadwalan, atau kita akan new meeting, akan langsung atau join atau share screen. Nah, kita akan mulai dari new meeting, habis itu scheduling. Nah, untuk share screen kita juga bisa. Oke. Nah, untuk new meeting sekarang. New meeting, Bapak Ibu, ini tidak perlu penjadwalan. Tidak perlu penjadwalan. Jadi Bapak Ibu tinggal new meeting saja. Tinggal diklik new meeting. Habis itu nanti ketika kita udah kondisinya seperti ini, kita bisa invite orang lain untuk bisa masuk ke Zoom kita. Nah, sambil saya masih di sini masih menunggu connecting. Bapak Ibu, terkait dengan Zoom ini sebenarnya secara prinsip dia setahu saya tidak memakan banyak bandwidth dan sangat tidak membebani gitu ya. Oh ya, satu lagi. Ini bisa di-download di App Store karena di App Store sudah ada versi aplikasinya versi HP, maka bisa dipakai. Oke. Karena ini masih sendirian saya, maka saya bisa klik to invite participant. Nah, ini bisa langsung invite. Setelah itu ya saya bisa invite lewat ini. Kebetulan saya menggunakan email pekerjaan saya, maka di sini sudah banyak sekali orang-orang sudah menggunakan Zoom. Teman-teman saya yang sudah menggunakan Zoom atau menggunakan email, bisa menggunakan email, saya bisa menginvite atau
gampangnya saya bisa copy URL atau copy invitation. Nah, untuk copy invitation, saya bisa copy invitation seperti ini. Habis itu saya close, saya full. Habis itu saya bisa kirim via WhatsApp atau kirim juga via Google Scholar. Google Classroom seperti ini misalnya. Saya bisa menggunakan Google Classroom juga. Saya share di Google Classroom, oke? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan ini. Nah, yang langsung seperti ini, yang meeting langsung seperti ini, maka dia tanpa menggunakan penjadwalan. Jadi dia tidak ada batas akhirnya. Sedangkan penjadwalan itu ada batas akhirnya. Oke. Penjadwalan ada batas akhirnya. Jadi ini juga nanti akan setiap 40 menit sekali dia juga akan mati. Gitu. Tapi ketika itu nanti hanya one on one, misalnya saya dengan seseorang saja, maka dia tidak akan mati selama 40 menit. Jadi 40 menit itu hanya untuk grup saja. Jadi grup meeting. Jadi kalau misalnya meeting hanya seperti ini, maka dia tidak akan mati. Misalnya saya dengan seseorang gitu. Oke. Misal saya ingin menginvite seseorang dengan copy invitation. Habis itu saya mencoba untuk menginvite diri saya sendiri ya. Saya menggunakan handphone. Saya sudah download aplikasinya di handphone. Misalnya saya ingin misalnya seperti ini, saya tinggal download. Nah, ini ada meeting ID yang saya jelaskan tadi join dan ini ada passwordnya. Oke, sekarang saya coba untuk memasukkannya ke aplikasi saya. Oke, saya akan join meeting. ID-nya adalah 635164729. Oke, join meeting. Passwordnya adalah 810776. Oke. Join with video. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, di sini ada saya. Dan saya bisa memiliki dua ini. Nah, kalau udah seperti ini, maka sudah enak gitu. Artinya bahwa pengertian sudah enak adalah kalau cuma kayak gini, jadi saya tidak akan berhenti selama 40 menit karena ini hanya one on one. Cuma kalau misalnya kayak gini saya mengajar sekitar 40 mahasiswa ya berarti akan berbeda. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya akan ajarkan beberapa hal. Pertama adalah di sini menjelaskan terkait dengan terkait dengan sound. Ada banyak pilihan di sini. Dan di sini juga terkait dengan video. Pun saya bisa mengubah settingan video saya, misalnya seperti ini. Saya bisa menggantinya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Karena saya tidak menggunakan green screen di belakang, maka ada beberapa di wajah saya itu yang berubah, gitu ya. Gitu. Nah, oke, saya tidak akan menggunakan ini, saya akan kosong saja. Berikutnya, jadi itu adalah untuk video screen. Kalau misalnya saya tidak ingin menggunakan video, maka saya bisa close. Makanya bentuknya akan hijau, akan foto saya seperti ini. Atau saya hanya ingin mute. Nah, nanti ada tanda mute di sini. Oke, ada tanda mute di sini. Jadi saya mahasiswa saya tidak bisa mendengarkan saya sedang ngomong apa. Oke, jadi mute. Nah, ketika tadi saya bilang saya ingin menginvite, saya menggunakan ini. Ketika saya ingin melihat partisipan, saya menggunakan ini. Saya bisa melihat partisipan di sini. Dan di sini pun bisa saya mute juga sebenarnya. Bisa saya mute juga. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi di sini. Untuk berikutnya adalah share screen. Nah, share screen saya itu saya bisa share screen apapun di sini. Pertama adalah saya bisa share screen terkait dengan whiteboard. Whiteboard di sini adalah jadi seperti papan tulis, maka saya bisa menulis di sini seperti ini. Seperti ini. Nah, tampilan di mahasiswa saya pun akan seperti ini. Seperti ini juga sama.
tampilannya. Jadi seperti ini. Oke. Dan atau misalnya untuk menghentikan sharing, maka saya bisa stop share. Apalagi misalnya saya menggunakan untuk ini. Saya bisa sharing, misalnya saya ingin membuka PowerPoint ya. Saya ingin membuka PowerPoint misalnya di sini ada, atau misalnya saya ingin ini contohnya geometri analitik bidangnya soal, misalnya saya membuat ini misalnya materi koordinat bidang. Saya buka di sini. Nah, jadi intinya adalah bahwa ketika saya ingin share materi ini dan saya bentuknya seperti ini, sudah dalam bentuk share seperti ini, saya tidak bisa keluar. Nah, untuk keluar saya tinggal pencet start dan tab. Maka akan bentuknya seperti ini dan saya bisa kembali. Nah, ketika saya kembali, saya tinggal share lagi di sini. Nah, ini akan muncul, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Dan tampilan di siswa saya nanti akan seperti ini. Tampilannya sama, ada PowerPoint. Seperti itu. Nah, itu adalah foto saya. Nah, seperti itu tampilannya. Terus di sini saya tetap bisa set. Misalnya saya sedang menjelaskan ini, lanjut. Saya tinggal klik saja di yang seperti ini dan lain sebagainya. Saya klik lanjut lagi seperti ini. Nah, nanti tampilan siswa saya juga sama. Akan seperti ini. Nah, akan seperti juga sama. Nah, artinya bahwa dari sini saya bisa sambil mengajar dan sambil melihat kondisinya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya bisa juga menggunakan pensil. Di sini saya bisa memperjelas, highlight, mungkin bisa dikerjakan ini, bisa seperti itu, atau absis bagian-bagian ini yang penting dan seterusnya, atau menghapus untuk menghilangkan ini. Misalnya saya menggunakan stem juga, misalnya yang saya stem ini, misalnya yang ini benar, ini benar, misalnya seperti itu. Nah, di sini hanya satu hal yang penting, di sini hanya host. Ketika salah satu dari, misalnya saya menggunakan share, maka yang lain tidak bisa melakukan share. Tapi ketika saya tidak menggunakan share, maka yang lain bisa menggunakan share, seperti itu. Nah, yang unik lagi adalah di sini saya bisa melimpahkan remote control. Misalnya di sini ada Naufal Sartono, saya serahkan ke Naufal, maka nanti Naufal bisa menggunakan remote control tanpa saya pegang remote-nya. Mouse-nya, maka Naufal bisa otak-atik di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mengerjakan bukan saya, tapi Naufal yang lain. Nah, jadi gitu. Jadi pun saya juga bisa untuk mengubah terkait dengan controllingnya, maka saya bisa abort control. Jadi artinya bahwa saya bisa membatalkan kontrol yang dimiliki oleh si Naufal yang di HP tadi itu. Oke. Nah, itu yang paling unik. Nah, saya juga bisa, misalnya di sini saya juga bisa chatting. Saya juga bisa record. Nah, misalnya kita stop sharing sekarang. Kita stop sharing, maka penampilannya pun akan sama. Penampilannya pun akan sama seperti ini. Akan sama seperti ini. Oke. Nah, tampilannya akan sama. Maka kita lanjutkan lagi. Tadi adalah share screen. Habis itu kita juga bisa chat di sini. Nah, chatnya pun sebenarnya bisa private, juga bisa group. Oke. Ketika kita mau close, kita close di sini. Berikutnya kita bisa menggunakan record dan kita bisa menggunakan reaction. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan scheduling, terkait dengan scheduling. Tapi sebelum itu semua, saya akan sharing terkait dengan adabnya. Adabnya adalah bahwa mungkin ini nanti akan ada sekitar 30 sampai 40 mahasiswa akan muncul di sini semuanya. Nah, karena muncul di sini semuanya, maka
kita akan bingung nih. Misalnya ada yang nanya, oke, sebelum kita membahas ada yang nanya dulu, kita akan memberikan peraturan. Nah, peraturan pertama adalah kita jelaskan ke mahasiswa kita. Ketika kita sudah mulai mengajar, maka kita minta mereka semuanya untuk di-mute. Jadi kelas ini kondusif. Jadi tidak ada rame, misalnya ada suara ayam berkokok atau suara motor dan lain sebagainya, itu tidak akan terlalu sangat mengganggu gitu. Makanya kita bisa minta mereka untuk mute itu. Seperti itu. Jadi ya ketika mereka mute, maka ini akan kondusif gitu ya. Nah, berikutnya mungkin kalau misalnya hanya 1-2 orang, kelihatan siapa yang ingin bertanya bisa angkat tangan gitu. Cuman kalau misalnya ada 35 orang, maka ini nanti akan ada 2 slide. Di sini akan ada slide yang geser ke kanan. Kita nggak tahu nih mereka angkat tangan atau tidak. Nah, di peserta itu ada salah satu menu, namanya menu raise hand. Nah, saya akan tunjukkan misalnya di sini menggunakan HP, maka di sini di ujung HP ini ada titik 3. Nah, titik 3 ini bisa kita klik. Ada yang paling atas, maaf, semoga kelihatan. Yang paling atas itu ada raise hand. Ada raise hand. Misal saya pencet raise hand-nya. Nah, itu ada tulisan Naufal Isatono raise hand. Seperti ini. Nah, ketika ada siswa ini, maka ada siswa yang nanya, maka akan ada notifikasi seperti itu. Nah, misalnya ada 35. Kita nggak tahu nih, kalau misalnya dia hanya raise hand menggunakan, misalnya di sini saya menggunakan menggunakan HP, tanya seperti itu, maka tidak akan kelihatan. Nah, tapi ketika dia menggunakan tombol ini, maka saya bisa tahu siapa yang bertanya seperti itu. Di kondisi semi-mute. Atau untuk beberapa, saya hanya menemukan aplikasi raise hand itu di handphone, tapi saya nggak tahu kalau di laptop. Setahu saya di laptop belum saya temukan, belum. Tapi kalau misalnya ada yang menemukan, mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, atau cara lain misalnya yang tidak menemukan raise hand, dia kan tadi kondisinya di mute. Nah, dia bisa misalnya unmute, habis itu dia bilang misalnya Pak Naufal Isartono ingin bertanya. Jadi dia bisa unmute terus mengatakan bahwa dia ingin bertanya. Jadi saya langsung cari tahu. Saya langsung cari tahu di mana dengan klik di sini, dan mungkin mahasiswanya bisa, karena pasti ada namanya di sini. Nah, mungkin mahasiswanya bisa melihat, saya bisa melihat mana mahasiswa mana yang ingin bertanya gitu. Salah satunya juga bisa dengan ini Pak, dengan ikon ini gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke, itu adalah untuk adabnya. Sekarang kita end meeting dan kita akan belajar terkait dengan scheduling. Oke, ketika saya sudah end meeting, maka di HP saya juga akan off. Jadi langsung off. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan scheduling, Bapak Ibu. Di sini aja scheduling. Nah, di scheduling ini nanti bisa kita tulis nama, misalnya kelas A, mata kuliah geometri analitik bidang. Bisa seperti itu. Kita misalnya besok jadwal saya adalah tanggal 26 jam 10 AM misalnya. Ya, jam 10 AM. Nah, itu nanti durasinya sebanyak 1 jam 30 menit. Nah, jadi 1 jam 30 menit berarti nanti akan berhenti jam 11.30. Recurring itu artinya remember to check the recurrence to repeat your calendar invitation. Artinya bahwa ini nanti akan terus berulang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Ketika saya tidak pencet recurring ini tidak saya pencet, maka dia hanya berlaku untuk besok Kamis tanggal 26 2020 jam 10 saja sampai jam 11.30. Setelah itu jadwal ini sudah tidak bisa dipakai. Gitu ya, tidak bisa dipakai. Nah, makanya ketika ini bersifat untuk memulai lagi atau bersifat repetisi, maka saya bisa, misalnya saya minggu depan ada kelas ini lagi, minggu depannya ada kelas ini lagi, maka saya bisa klik recurring seperti itu. Nah, berikutnya untuk meeting ID-nya bisa ada 2 opsi. Opsi pertama adalah generate automatically yang tadi nomor itu, atau personal ID. Ini punya saya saja. Kalau saya pakai personal ID, saya bisa tanpa menggunakan password, atau menggunakan password juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya generate automatically, saya pasti harus menggunakan password. Bahkan password ini bisa diedit.
misalnya Naufal, passwordnya seperti itu bisa. Nah, berikutnya video on untuk kedua-duanya, host dan participant. Audionya kita bisa menggunakan telepon dan komputer audio, dan other calendars ini adalah kalender yang bisa digunakan atau disinkronkan dengan kalender, bisa Google atau Outlook. Nah, berikutnya adalah kita bisa klik di sini enable waiting room. Jadi nanti siswa bisa menunggu dulu. Jadi mereka bisa ngobrol dulu seperti itu. Enable join before host, ya seperti itu. Jadi siswa bisa join dulu sebelum hostnya memulai. Kita bisa mute participant on entry. Jadi ketika mereka masuk, mereka langsung kondisinya mute. Atau mereka itu record meeting on the local computer. Jadi artinya ketika kita sudah mulai on, kita langsung bisa rekam. Nah, rekam ini sebenarnya bermanfaat Bapak Ibu. Rekam ini sebenarnya bermanfaat ketika kita ada siswa yang tidak ikut kelas online karena suatu hal misalnya. Maka rekaman ini bisa kita berikan ke mereka gitu tentang apa aja. Jadi ini sangat berguna lah semuanya ini. Oke, kalau sudah kita schedule. Nah, meeting ini bisa kita copy, dan kita bisa kirim lewat WA atau lewat email atau lewat tadi itu Google Classroom. Kita bisa lewat Google Classroom di sini. Nah, itu tinggal copy paste, dan saya yakin mahasiswa sekarang atau siswa sekarang tanpa Bapak Ibu ajari, mereka sudah sangat paham bagaimana menggunakan ini semua. Jadi, ya, mereka sudah akan sangat paham gitu. Jadi intinya santai saja Bapak, tidak perlu memahami mereka, tidak perlu mengajari mereka sudah sama, karena mereka natif terhadap teknologi. Ya, jadi itu meetingnya. Jadi ketika saya meeting, nanti akan ada jadwal di sini, di meeting akan ada jadwalnya besok tanggal 26 hari Kamis jam 10 sampai 11.30 geometri analitik bidang. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu belum sempat mengcopy yang tadi, Bapak Ibu juga bisa copy di sini lagi, copy, atau misalnya mau diedit juga bisa, diedit jadwalnya juga bisa, seperti itu, atau mau di delete pun juga bisa, seperti itu. Oke. Nah, selain apa lagi ya, mungkin itu saja Bapak Ibu kelasnya. Jadi karena saya sekarang sedang tidak ada kelas, maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga kita bisa memanfaatkan online class ini. Pertama, untuk menjaga kita. Sebenarnya semoga COVID-19 ini segera berakhir dan saya bisa bertemu dengan mahasiswa saya kembali secara fisik. Tapi kalau tidak, ya kita harus tetap bisa menjaga kualitas perkuliahan kita, tidak hanya memberikan tugas saja melalui Google Classroom atau LMS yang lainnya, tapi kita juga bisa mengenalkan siswa bahwa kita menggunakan aplikasi ini gitu. Sebenarnya ini aplikasi yang sudah banyak orang tahu, tapi di sini saya hanya ingin share mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.